Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bu? Bu masih semangat di belakang? Yang sana masih semangat? Kutanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari, karena tengok tadi salapnya kurang semangat. Kuulangi sekali lagi. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung balang terbang tinggi, terbang sampai ke Brastagi. Mudah-mudahan yang jawab salamku tadi kudoakan umroh tahun ini. Amin ya Rabbal. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak BKM Syuhada beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua APCI Sumut, Aliansi Pemuda Cinta Islam, beserta asatidz yang lain, dan bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita semua di sini menjadi asbab nanti dikumpulkan oleh Allah di surganya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini, detik ini, hari ini kita masih bisa bertatap muka hadir di majlis ta'lim, di majlis zikir. Ya Bu, tadi kata Ustaz tadi, siapa yang ingin melihat taman-taman surga, maka hadirilah majlis-majlis ilmu, majlis ta'lim. Itu surga dunianya. Jadi jangan pula pergi kemana-mana. Ini kan hadirnya kita di sini Bu. Apa kata Rasulullah? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka baginya surganya Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang. Mau ibu masuk surga? Tak lupa kita berselawat kepada baginda putra Abdullah, belahan jantung Siti Aminah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan memperbanyak salawat kepada Rasulullah, insyaallah kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bu, Abu, ibu pengen jumpa sama Rasul. Bapak pengen Pak. Oh Pak, pengen Pak jumpa sama Rasul Pak. Bapak pengen, Ustaz pengen jumpa sama Rasulullah. Rasul Bu sampai saat ini masih kepikiran sama kita, rindu sama kita. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Inni haramtu ala sairil anbiya hatta tadkhulu anta. Sesungguhnya aku haramkan pintu-pintu surga kepada seluruh nabi-nabi sebelum kau Muhammad masuk ke dalam surga duluan. Berarti nabi kita istimewa, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya sama Allah, ya Allah, bagaimana nasib umatku? Umat mulai lagi.
wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulu ummatuka, dan aku haramkan kepada seluruh umat-umat yang lain sebelum umatmu ya Rasulullah masuk ke dalam surga. Berarti sangat istimewa kita, Pak. Ya. Selain Nabi Muhammad tak ada yang bisa mengasih syafaat selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, jangan malas-malas kita sholawat, Bu. Tadi kata Ustaz tadi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin. Siapa yang mengucapkan satu kali sholawat, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali kebaikan. Mau Ibu? Satu kali sholawat, tapi Allah balas dengan 10 kebaikan. Luar biasa sholawat. Sholawat kita dulu, Bu, ya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu. Wajah Rasul, Bu, kita tatap. Menatap wajah Rasulullah aja kita sudah senang, apalagi nanti kita berjumpa dengan Rasulullah nanti di yaumul qiyamah. Jangan malas-malas kita sholawat, ya kan? Nanti, Bu, ini seluruh alam ini hancur semua. Alam ini hari kiamat hancur, semua hancur alam. Lalu Allah berkata, berseru, limanil mulkal yaum. Siapa yang berkuasa hari ini? Allah katakan, limanil mulkal yaum. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun? Allah katakan, mana Fir'aun? Mana itu Namrud? Dan lain-lain, raja yang zalim kepada rakyatnya. Tak ada satu pun yang keluar, Pak. Mati semua. Siapa yang hidup, Pak? Allah. Lalu kemudian Allah memanggil malaikat Malik. Ya Malik, labbaik ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Kalau kan dalam bahasa Arab, Pak, kalau hadir itu biasa hadir aja. Tapi kalau labbaik artinya adalah aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Jadi orang yang pergi haji itu, Pak, Bu, itu berarti sudah memenuhi panggilan Allah. Sudah hatinya itu sudah langsung kepada Allah sepenuhnya. Maka haji jangan main-main, Pak. Jangan karena gara-gara titel kita haji kita tertolak sampai kembali ke tanah air. Hajinya itu apa? Biasa aja ya. Setelah haji dia pergi, gitu juga sifatnya. Artinya apa? Tak boleh kita ketika di tanah haram itu berkata sembarangan. Jadilah niat kita tulus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memanggil malaikat Malik, ya Malik, labbaik Allah. Apa perintah ya Allah? Jangan pula nanti Ibu cari di kitab, nanti Ibu buka di kitab apa perintah ya Allah. Nggak ada itu. Itu tambahan saya aja. Apa perintah ya Allah? Malik, kau buatkan neraka. Untuk apa ya Allah? Akan kutempatkan orang-orang yang senantiasa tak mau ibadah kepadaku selama di dunia ini. Orang-orang kafir, fasik, munafikun. Makanya musuh yang paling berat itu, Bu, bukan apa, Bu? Bukan kafir sebenarnya. Yang paling nyata kita ini ada orang-orang munafik, orang fasik. Dia Islam tapi dia benci dengan Islam. Jadi disuruhnya ketika itu siaplah neraka. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Ridwan.
Labbaik ya Allah. Kemari. Apa perintah ya Allah? Ridwan, kau buatkan surga. Untuk apa ya Allah? Akan kutempatkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh kepada. Jadi surga itu dibuat sama Allah untuk orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, sholatnya nggak pernah tinggal, puasanya juga, seluruh ibadah-ibadah yang lain. Makanya sholat Pak Bu adalah amal yang paling pertama nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamat. Apa kata Rasulullah? Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamati shalah. Bahwasanya amal yang paling pertama nanti dihisab, dihitung oleh Allah salat kita Bu. Jadi jangan main sama salat. Fa in saluhat saluhat sairu amali. Kalau salat kita itu Bu baik, saluhat maka baiklah ibadah yang lain. Tapi kalau salat kita itu kata Rasulullah fa in fasadat, rusak salat kita niat bukan karena Allah, salat hanya ingin dipuji manusia, maka salat kita itu apa? Rusaklah seluruhnya. Jadi salat itu Bu mukhul ibadah, ruhul ibadah, induk dari ibadah-ibadah yang lain. Makanya ada orang salat tapi dia masih maksiat. Kenapa? Karena hatinya belum bersih, belum senantiasa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kunci salat kita supaya baik, maka bagaimana? Lihatlah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi jangan pula salat kita buat-buat. Ada Bu di jalan tempat saya di Garuda, salat Allah Akbar, tahu-tahu udah sujud aja dia, rukuk nggak ada. Kadang ada yang mau memburukkan Islam. Artinya apa? Ada juga yang salatnya itu salatnya patok ayam. Tahu patok ayam Bu? Langsung tumpah. Ada lagi masuk CCTV di tempat kami. Ketika habis ruku begoyang gini dia. Ibu-ibu ketika ketangkap dia sama BKN, ada ketua BKM kami dipanggil. Rupanya bukan gila dia, memang udah stres. Gila tuh ya. Stres gila sama Ustaz ya? Beda ya? Nggak gila ya? Dibuat-buat. Tadi waktu pengajian subuh di Dili Tua lagi, ada orang ibu-ibu datang tiba-tiba masuk masjid, merepet-merepet dia setelah Ustaz ceramah. Entah PKI entah apa dia, nggak tahu ya. Nanti direkam pula aku ngomong ini. Ya, Pak Isa, si Rizky ya. Nah, terekam pula, masuk pula apa ya kan? Panggilan pula Ustaz Azhari. Jadi itu Bu, banyak kita selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lalu Allah memanggil malaikat Jibril dan Mikail. Wahai Jibril Mikail, labbaik ya Allah. Jibril Mikail, turun kau ke bumi. Kalian berdua turun ke bumi untuk apa ya Allah? Carikan makam kekasihku. Siapa kekasih Allah Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mereka turun naik buraq. Buraq tahu Ibu? Bu, buraq. Kendaraan Nabi ketika Isra wal Mi'raj. Turun mereka ke bumi, turun sampai ke bumi. Mereka bingung mencari di mana makam Nabi Muhammad SAW. Pening mereka. Lalu mereka minta kepada Allah petunjuk. Ya Allah, berikan kami petunjuk. Kemudian mereka salat 2 rakaat. Kemudian terbukalah makam kuburan dari Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Rasulullah ketika bangun dari tidurnya, dari istirahatnya yang sebentar, apa kata Nabi kita? Aina ummati, aina ummati, aina ummati. Rasulullah dia sibuk mencari umatnya. Kita Bu bangun tidur, apa yang kita pegang?
Ini WA panggil. Ih, pagi jam 2 pun terbangun dia, bergetar HP itu. Bukan jam 2 masuk kamar mandi, Bu. Ini masuk kamar mandi, balik tidur lagi. Bukan tahajud. Nah, sholat sepertiga malam. Kalau bisa, Bu. Kalau nggak bisa, udahlah. Ya kan? Jangan pula tidur lagi. Kalau udah bangun, ambil wudhu, sholat tahajud. Nah, ya kan? Sholat tahajud. Maka perbanyaklah kita sholawat kepada Rasulullah. Itu yang pertama, Bu. Banyak-banyak kita sholawat, karena nanti tidak ada pertolongan dari nabi-nabi yang lain. Pikir kita ke Nabi Adam, aku nggak bisa ngasih syafaat. Pikir kita ke Nabi Ibrahim, dia bisa juga. Pikir kita ke Nabi Isa alaihissalam, nggak bisa juga. Terakhir kita pikir ke Nabi Muhammad SAW, Rasul bisa mengasih syafaat kepada kita bagi siapa yang mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Bu, salawat ini ada banyak macamnya. Ada salawat versi India. Ibu tahu versi India? Hah? Nggak tahu? Mau dengar? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lagu apa itu, Pak? Ake koli hoya havan. Ya kan? India banyak versinya, Bu. Iya, versinya, Bu. Selawat Muhammad juga, tapi nggak apa-apa, Bu, diubah-ubah. Yang penting selawat kita tetap kepada Nabi. Jangan pula nanti selawat kepada Tugimin, ya kan? Ada, Bu, di Jawa sana selawat ala Tugimin katanya. Iya, ngaku Nabi pula. Terakhir apa? Bukan dapat syafaat, ya masuk penjara. Ada lagi versi dangdut. Ustaz Rehan tahu versi dangdut, Ustaz? Ibu mau tahu, Bu? Nggak apa-apa diubah-ubah, asalkan jangan diganti itu selawat kita karena mana? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Iwa peye, iya peye, iya itu dangdutnya. Banyak lagi. Yang penting boleh, Ibu. Ini ketika ngayunkan anak, ya kan, cucu, yang dilakukan bukan lagu-lagu selawat. Lagunya cukup 5 langkah itu, apa lagunya? Pokoknya lagunya nggak jelas. Banyak selawat, Bu, walaupun kita apa? Supaya apa? Nanti kita di hadapan Allah bersaksi bahwasannya si fulan, ya Allah, senantiasa berselawat kepadaku. Itu dia. Pertama, banyak apa, Bu? Selawat. Aksiru alaihim salawat. Perbanyak dia di antara kita selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu yang kedua apa, Bu? Disuruh kita memperbanyak sedekah. Ustaz, sedekah yang gimana, Ustaz? Kalau kita tidak punya harta, gimana, Ustaz? Sedekah dengan senyuman itu sudah sedekah. Apa kata Rasulullah? Tabassum di wajih akhika sedekatun. Senyum di hadapan saudaramu sedekah. Jadi jangan pula senyum gak ada sebab. Ya, senyum gak ada sebab, sama tembok pun senyumnya. Sama tembok senyum. Orang gila berarti. Sedekah apa, Bu? Bisa menolak bala. Shadaqatu tudfa'ul bala, menolak bala. Jadi kita walaupun 1000 kita kasih, tapi kita ikhlas. Tapi nggak ada orang juga, Bu, ada orang 100.000 dia salah kasih, diambilnya dari kantongnya, rupanya uang merah dimasukkannya. Mana tadi uang besar 1.000 ku di rumah? Ditanya, aduh, masuk pula aku kata impak itu katanya. Inilah ya sedekah, tapi tidak
ikhlas, tidak tulus untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Quran Al-Baqarah ayat 216, ini diumpamakan orang infak jalan Allah, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Apa kata Allah? Diumpamakan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kama salihabbah, semisal seumpama satu biji, Bu, habbatun ya Bu, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin, tumbuh, Bu, satu tadi kita tanam tumbuh 100 biji, fi kulli sumbulatin, setiap tangkai-tangkai itu berbuah lagi dia, Bu. Itulah umpama orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pula nanti kita mati, ya kan? Dari kata-kata Ustaz Usin tadi, dari bulan Januari sampai Desember nggak ada kita yang sedekah. Pinomat berapa? Entah 5.000, ya kan Pak? Artinya kita apa? Jangan pula panjang hidup kita, umur kita sampai 50, 60 tahun, 70 tak pernah bersedekah. Artinya apa, Bu? Sedekah itu menolak bala kita yang tadinya kena sama kita anturan, kita mau kena dilanggar sama becak tadi, tapi gara-gara kita tadi, sebab kita sedekah, ya kan, jadi bencana tadi Allah balikkan, Allah berikan kepada orang lain. Itulah manfaat sedekah, luar biasa. Jadi jangan pula ibu malas-malas bersedekah, karena bentar lagi kita apa, Bu, berjumpa juga dengan bulan Ramadan, ya Bu, kurang lebih 3 bulan lagi Ustaz ya, 3 bulan lebih lagi insyaallah. Udah Ibu, saya kasih tahu, jangan pula Ibu nanti beramal pada bulan Ramadan aja, Bu, ya Pak, jangan bulan Ramadan saja. Baca Quran bulan Ramadan khatam sampai 10 kali, berakhir bulan Ramadan nggak pernah khatam. Quran pun diletak terpajang di dalam rumah, nggak pernah dibuka. Waktu dibuka apa, Bu? Ketika baca Yasin, ada orang meninggal baru dibuka Yasin wal Qur'anil Hakim, baru dibuka. Cuk mana? Kita mau dapat syafaat dari Al-Quran, tapi kita malas membaca Al-Quranul Karim. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah kita Quran karena dia akan datang nanti di yaumil qiyamah bagi orang yang membaca Al-Quran. Ya Bu, jangan malas-malas baca Quran. Itu yang ketiga, jangan malas-malas membaca Al-Quranul Karim. Kenapa, Bu? Satu huruf kita baca dari Al-Quran 10 pahalanya, ya Bu, 10 pahala. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berapa pahalanya, Bu? Alif 1, 10, Lam 10. Berapa, Bu? Saya mau kira, nggak terkira. Kita baca Quran, Bu, satu huruf 10 kali pahalanya. Berarti kalau kita menghatamkan Quran, berapa pahalanya? Tak sanggup Ibu menghitungnya, kan? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita coba-coba menghitung nikmat Allah, nggak sanggup kita menghitungnya, Bu. Jadi jangan pula Ibu satu huruf Ibu kira terus sampai kalkulator, ambil kalkulator. Jangan. Ya. Itu yang ketiga. Kenapa? Al-Quran akan menolong. Ya Allah, si fulan selama di dunia dia telah menghatamkanku, masukkan dia Allah ke dalam surga. Anturan tadi si kawan itu masuk neraka, ditarik kembali. Kenapa? Al-Quran bersaksi bahwasannya selama di dunia dia
telah membacanya, makanya itu dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 ini Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Kalau sudah ngomong tadi Bu, payah. Yang pertama tadi sambutan. Kalau udah Ustaz ngomong, sambutan tapi ceramah Bu. Ya, enggak. Artinya apa? Kalau gini lah Bu, kalau misalnya udah Ustaz ngomong, kata sambutan pun bisa jadi ceramah. Ya Bu, minal maklum aja Bu ya. Sahabat mohon dimaklumin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Tadi saya buka dengan pantun, saya tutup dengan pantun. Buah durian kelapa muda, cukup sekian, dadah. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah kurma, buah kelapa, buah kedondong, buah markisa, itulah nama-nama buah yang ada di pokoknya. Kalau ibu mau ambil bisa hubungi saya nanti ya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan di dalam hati Bu. Kalau ada kata-kata saya salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan ibu lapor polisi, karena masih ada jadwal yang mau saya isi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.